Di antara argumentasi yang clear adalah berdalil dengan hadis dhaif. Hadis dhaif ya boleh digunakan dalam beberapa syarat, di antaranya dalam fadail amal. Banyak ulama mengatakan boleh hadis dhaif dalam fadail amal. Boleh dengan syarat bahwasanya tidak boleh meyakini itu adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tidak boleh meyakini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, amalnya sudah ada. Ya, misalnya salat duha, amalnya sudah ada di sahih. Kemudian datang dari hadis dhaif menjelaskan tentang keutamaan salat duha. Misalnya salat di masjid, banyak hadisnya tentang keutamaan salat di masjid. Kemudian datang hadis dhaif tentang keutamaan salat di masjid. Maka ini boleh disampaikan dengan syarat tadi tidak boleh meyakini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadisnya tidak boleh dhaif jiddan, tidak boleh sangat dhaif, tapi kedhaifannya lemah. Kemudian sudah ada amal yang sudah ada tinggal pahalanya saja yang dhaif. Kemudian tidak boleh disebarkan karena orang-orang awam nanti menyangka ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa dijelaskan. Jadi kalau para ulama ingin menjelaskan tentang hadis dhaif, mereka mengatakan ruwiya, diriwayatkan. Ala sigat tamrid untuk menjelaskan bahwasanya ini hadisnya dhaif atau dikatakan untuk mengisyaratkan bahwasanya hadisnya dhaif. Adapun menjadikan hadis dhaif sebagai suatu amalan baru maka tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi hadisnya mungkar, apalagi hadisnya maudhu'. Ternyata hadis tersebut bukan cuma dijadikan sebagai amal baru, bahkan sebagai akidah baru. Seperti orang-orang meyakini adanya Nur Muhammad. Bahwasanya Allah sudah alam semesta diciptakan oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan ini. Ya. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Ya Muhammad, kalau bukan karena engkau, aku tidak ciptakan langit dan bumi. Hadis palsu. Untuk menimbulkan suatu akidah, ini tidak boleh. Ya. Ini tidak boleh dibenarkan. Apalagi untuk dijadikan akidah. Jadi saya perlu sampaikan bahwasanya tidak boleh kita menjadikan hadis dhaif atau apalagi hadis palsu untuk dijadikan sebagai sumber pendalilan, argumentasi. Tadi hadis dhaif boleh diamalkan, tadi saya katakan syaratnya fadil amal. Terus ulama mengatakan juga, para ulama yatasahalun, bermudah-mudahan dalam hadis dhaif kalau berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi, kalau kita berdasarkan hadis-hadis yang sahih saja, maka ada rangkaian yang terputus, ada mata rantai yang terputus. Tapi bukan pada intinya. Maka ada hadis dhaif menjelaskan, ya, tetapi dhaifnya tidak terlalu parah, menggabungkan dua mata rantai yang terputus, maka ini dibolehkan kata para ulama, ya, dalam masalah sirah misalnya. Ya, intinya adapun untuk menimbulkan satu hukum baru, ya, atau apalagi keyakinan baru, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi hadisnya hadis palsu, ya. Apalagi Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, siapkan kaplingnya di neraka.